بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. Amma ba'd. Para pendengar dan pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan sore hari ini Allah mudahkan kita untuk meneruskan kebaikan yang telah kita mulai bersama, yaitu mendalami agama Allah Subhanahu wa taala melalui hadis-hadis pokok dan terpenting dalam agama kita yang dihimpun oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala dalam karya beliau Al-Arba'un fi Mabani al-Islam wa Qawa'id al-Ahkam. 40 hadis tentang dasar-dasar Islam dan pokok-pokok hukum. Dan pada pertemuan yang lalu telah kita kaji bersama hadis nomor 29, yaitu hadis Mu'adz bin Jabal yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang perkara apa yang bisa memasukkan beliau ke surga dan menjauhkan beliau dari neraka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang kewajiban-kewajiban agama dan amalan-amalan sunnah yang bisa mendukung hal itu. Beliau juga menjelaskan tentang bahwasanya pokok dari agama Islam adalah syahadatain. Tiangnya adalah salat. Dan puncaknya adalah berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan uniknya ketika beliau ditanya tentang apa yang bisa menjadi kunci dari itu semuanya, beliau menjawab dengan menjaga lisan. Ini adalah sebuah jawaban yang menarik dan unik. Bagaimana beliau menjelaskan bahwasanya kunci dari semua amalan yang di depan tadi, baik yang wajib-wajib maupun yang sunnah-sunnah, maupun yang penting-penting, beliau justru menjawab dengan bahwa kuncinya adalah menjaga mulut. Ini menarik dan kita bisa mencoba. Kita bisa buktikan itu, sebagaimana orang-orang soleh dan para ulama sebelum kita sudah membuktikannya, bahwasanya memang itulah kuncinya. Sebagaimana disebutkan oleh Yunus bin Ubaid rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, tidaklah saya mendapati seseorang yang menjaga lisannya, kecuali saya mendapati hal itu berpengaruh baik kepada seluruh amalannya. Masya Allah, ini adalah sebuah pembuktian untuk rahasia sukses yang telah dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan mari kita ikut mencoba. Kalau kita mencobanya, insya Allah kita juga akan mendapatkan hal itu. Kita jaga lisan kita, maka insya Allah hal itu akan berpengaruh baik kepada seluruh aspek kehidupan kita dan seluruh amalan kita. Hari ini kita akan meneruskan kajian kita dengan mengkaji hadis nomor 30, yaitu hadis Abu Tha'labah Al-Khushani radhiyallahu anhu, Jurthum bin Nashir. An-Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan, An Abi Tha'labah Al-Khushani, An Abi Tha'labah Jurthum bin Nashir Al-Khushani عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها وحد حدودا فلا تعتدوها وحرم أشياء فلا تنتهكوها وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الدارقطني وغيره. Dari Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu,
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Dan dia telah membuat batasan-batasan, maka jangan kalian langgar. Dia juga telah mengharamkan beberapa hal, maka jangan kalian langgar. Dan dia diam dari beberapa perkara, dia mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat untuk kalian, dan bukan karena dia lupa, maka jangan kalian membahasnya. Hadis hasan, riwayat Ad-Daraqutni dan yang lain. Ya, ini adalah sebuah hadis yang agung, yang para ulama menjelaskan bahwa ini termasuk salah satu hadis yang paling lengkap, hadis yang paling jami'. Bahkan sebagian mereka mengatakan tidak ada hadis yang menghimpun aspek-aspek Islam semuanya lebih lengkap daripada hadis ini. Dan Abu Bakar Ibn Sam'ani rahimahullahu ta'ala menyebutkan bahwasanya barang siapa yang bisa mewujudkan dan mengamalkan apa yang ada di hadis ini, maka dia adalah orang yang bahagia, dia adalah orang yang sukses. Karena semua unsur Islam, semua aspek Islam disebutkan dalam hadis ini. Semua syariat Islam diringkas dan dihimpun oleh hadis yang pendek ini. Tidak ada permasalahan Islam kecuali bisa kita masukkan kepada salah satu dari 4 ini. Apakah itu adalah kewajiban-kewajiban dalam Islam, atau hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau batasan-batasan Allah yang tidak boleh kita lewati, atau itu adalah sesuatu yang Allah diamkan, Allah tidak bahas, maka kita tidak perlu membahasnya juga. Jadi dengan mengetahui sikap yang tepat untuk keempat perkara ini, maka insya-Allah kita bisa menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk kita semuanya. Maka tidak heran kalau Imam An-Nawawi rahimahullahu taala menjadikan hadis ini sebagai hadis nomor 30 dalam rangkaian Arba'in Nawawiyah, Al-Arba'in An-Nawawiyah. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Ad-Daraqutni dan yang lain dengan sanad yang hasan, dihasankan oleh An-Nawawi, juga oleh Abu Bakar Ibn Sam'ani dan para muhaddithin yang lain, dari Abu Tha'labah Al-Khushani. Ini termasuk sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih terkenal dengan kunyahnya daripada nama beliau sendiri. Seperti Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Abu Hurairah. Ini adalah nama-nama sahabat yang lebih terkenal daripada nama asli mereka. Kadang kita tidak tahu siapa namanya Abu Bakar As-Siddiq. Nama beliau adalah Abdullah bin Uthman atau Abdullah bin Abi Quhafah. Abu Hurairah itu siapa namanya? Namanya adalah Abdurrahman bin Sakhr. Karena keduanya lebih terkenal dengan kunyah beliau daripada nama beliau sendiri. Berbeda dengan Umar bin Khattab, Uthman bin Affan, Ali bin Abi Thalib. Ini adalah nama-nama. Demikian juga Abu Tha'labah Al-Khushani lebih terkenal dengan kunyah beliau. Dan nama beliau bahkan diperselisihkan. Ada banyak sekali perselisihan tentang siapa sebenarnya namanya Abu Tha'labah Al-Khushani ini. Dan An-Nawawi rahimahullah ta'ala lebih menguatkan pendapat yang mengatakan bahwasanya nama beliau adalah Jurthum bin Nashir. Jadi nama beliau diperselisihkan, nama ayahanda beliau diperselisihkan. Ini cukup unik. Jadi nama beliau adalah Jurthum bin Nashir Al-Khushani. Al-Khushani ini nisbat kepada kabilah Bani Khushain
Ya, Bani Khushain. Khushain yakni dengan kha dan shin. Bani Khushain. Dan beliau adalah salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikenal dengan riwayat hadis dan juga jihad bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau ikut hadir dalam perjanjian Hudaybiyah, juga ikut dalam beberapa peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau wafat di Syam pada tahun 75 Hijriah. Dalam hadis ini beliau meriwayatkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, "Innallaha farada fara'idha fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya'a rahmatan lakum ghayra nisyan fala tabhathu anha." Tadi kita sudah jelaskan terjemahan dari hadis ini. InsyaAllah nanti kita akan kupas satu persatu. Dan hadis yang diriwayatkan Ad-Daraqutni dan yang lain dari Abu Tha'labah Al-Khushani ini mirip dengan hadis riwayat Al-Bazzar dan juga Al-Hakim dari Abu Darda radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halal." Apa-apa yang Allah halalkan di kitabnya maka itu halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan apa yang diharamkan maka itu berarti haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun, dan apa yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala maka itu berarti dimaafkan. Faqbalu minallahi afiyatah, maka terimalah dari Allah Subhanahu wa taala permaafan atau keselamatan darinya. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak lupa sesuatu pun. Thumma tala hadhihi al-ayah wa ma kana rabbuka nasiya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ayat berikut ini, wa ma rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidaklah lupa. Jadi hadis ini mirip dengan hadis Abu Tha'labah Al-Khushani. Di sini ada penyebutan yang halal, yang dalam hadis Abu Tha'labah Al-Khushani diwakili oleh hal-hal yang wajib dan batasan-batasan Allah, itu yang halal. Sedangkan yang haram disebutkan sama. Di sini disebutkan haram, di hadis Abu Tha'labah Al-Khushani juga disebutkan haram. Sungguh Allah mengharamkan beberapa perkara, maka jangan kalian langgar. Nah, kemudian hadis Abu Darda ini juga menyebutkan bahwasanya ada hal-hal yang didiamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dijelaskan olehnya, dan sebabnya adalah sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita, bukan karena Allah lupa untuk membahas hal itu. Karena itu tidak mungkin terjadi pada Allah Subhanahu wa taala yang maha sempurna. Sebagaimana dijelaskan, wa ma rabbuka nasiya, wa ma kana rabbuka nasiya, dan Tuhanmu tidaklah lupa. Jadi hadis ini menguatkan apa yang diriwayatkan dalam hadis Abu Tha'labah Al-Khushani. Karena ada pembahasan cukup panjang dari para ulama tentang sanad hadis Abu Tha'labah Al-Khushani. Tapi ketika dikumpul-kumpulkan akhirnya keluar kesimpulan bahwasanya hadisnya hasan. Dan hadis Abu Tha'labah Al-Khushani juga dikuatkan oleh hadis Abu Darda. Jadi semakin kuat lagi. Maka insyaallah ini adalah sebuah hadis yang hasan, yang termasuk hadis sahih yang bisa kita jadikan landasan hukum dan landasan kita untuk beramal. Ya, dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membagi Islam kepada 4 perkara. Yang pertama adalah kewajiban-kewajiban.
Beliau mengatakan innallaha faradha faraidha fala tudayyi'uha. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban, maka jangan kalian sia-siakan. Jangan kalian hilangkan kewajiban-kewajiban ini. Kewajiban kita adalah menjalankan kewajiban-kewajiban ini. Perkara yang wajib adalah sesuatu yang Allah perintahkan dengan tegas, yang kalau kita menjalankannya maka kita akan mendapatkan pahala. Dan kalau kita menyia-nyiakannya atau meninggalkan kewajiban ini tanpa ada uzur, maka kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi konsekuensinya berat. Kalau kita menjalankannya kita mendapatkan pahala, bahkan pahala yang besar. Kalau kita meninggalkannya maka kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan perkara-perkara yang mustahab atau sunnah, yang kalau kita kerjakan mendapatkan pahala, kalau kita tinggalkan tidak apa-apa. Perkara-perkara yang wajib ini memiliki konsekuensi berat. Kalau sampai kita tinggalkan tanpa ada uzur yang membolehkan kita untuk meninggalkannya, maka kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala dan terancam dengan hukuman dari Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat. Maka pesan Rasulullah SAW, maka jangan kalian sia-siakan. Jadi kapan kita mengetahui ada suatu perkara yang wajib, kita harus menjalankannya. Kita harus menjaga kewajiban-kewajiban ini. Jangan sampai kita sia-siakan dan kita hilangkan. Misalnya, tentunya yang paling masyhur adalah kewajiban sholat. Namun sayangnya, masih ada banyak umat Islam yang mengaku Muslim, berKTP Islam, tapi tidak sholat. Kemudian yang menjadi kewajiban kita juga adalah puasa di bulan Ramadan, yang sebentar lagi akan kita jumpai. Maka seorang Muslim harus menjaga puasa Ramadan, jangan sampai meninggalkannya tanpa uzur. Kemudian juga zakat bagi mereka yang mampu. Dengan syarat-syarat tertentu ada kewajiban zakat, maka mereka yang sudah mampu dan wajib zakat harus menjalankan zakat. Demikian juga ibadah haji. Mereka yang sudah punya kewajiban haji karena mampu, memiliki bekal, memiliki kendaraan untuk bisa sampai ke sana, kemudian juga kondisinya aman, maka mereka wajib untuk menjalankan ibadah haji. Ini adalah contoh-contoh dari kewajiban-kewajiban agama. Jadi kapan kita mengetahui ada suatu kewajiban agama, maka kita harus menjalankannya. Rasulullah SAW bersabda, "Ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum." Apa-apa yang aku perintahkan, maka hendaklah kalian melakukannya semampu kalian. Perintah di sini lebih umum. Karena perintah bisa berarti kewajiban, bisa juga berarti hal-hal yang sunnah. Kita diperintahkan untuk menjalankan perintah-perintah ini semampu kita. Tapi yang wajib, ini lebih khusus. Kewajiban-kewajiban agama berarti adalah perintah yang tegas. Yang kalau kita meninggalkannya, maka itu punya konsekuensi dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka kapan kita mengetahui dari sebuah Al-Quran ada kewajiban agama, atau dari hadis-hadis Rasulullah SAW yang sahih, atau dari penjelasan para ulama, maka ingat pesan Rasulullah SAW di sini. Fala tudayyi'uha, jangan kalian menyia-nyiakan kewajiban itu. Jaga, pertahankan, jangan sampai lepas. Dan ingat bahwasanya ibadah-ibadah yang wajib adalah ibadah yang paling berpahala besar dan paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi yang sahih, "Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilay mimma aftaradtuhu 'alaihi." Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan atas diri mereka.
Dan tidaklah hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang lebih aku cintai daripada sesuatu yang aku wajibkan atas dia. Kita kadang-kadang kurang tergerak untuk menjalankan kewajiban-kewajiban, tapi justru lebih tergerak untuk menjalankan yang sunnah-sunnah. Ini adalah cara berpikir yang salah. Kita harus memulai dengan yang wajib dahulu. Saat mengetahui ada sebuah kewajiban, kita ingat bahwasanya itu yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah yang berpeluang memberikan pahala besar untuk kita. Maka kita jaga yang wajib-wajib ini. Kemudian yang berikutnya adalah hududullah, batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di samping kewajiban-kewajiban, Allah juga memiliki batasan-batasan. Nah, batasan-batasan ini lebih umum. Dia bisa berupa kewajiban-kewajiban, bisa berupa hal-hal yang sunnah, bisa berupa hal-hal yang sifatnya mubah, boleh. Dan kita tidak boleh untuk melewati batasan-batasan itu. Rasulullah SAW bersabda, وَحَدَّ حُدُودًا فَلَا تَعْتَدُوهَا. Dan dia telah membuat batasan-batasan, maka jangan kalian melewatinya. Ini mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian lewati. Berhenti pada batasan Allah itu. Nah, ayat ini atau potongan ayat ini Allah sebutkan setelah pembahasan tentang talak dan khulu. At-talaqu marratan, fa imsakum bima'rufin aw tasrihum bi ihsan. Talak itu 2 kali. Maka setelah itu hendaklah kalian mempertahankan istri kalian atau melepasnya dengan baik. Kemudian ada pembahasan tentang khulu, yaitu pengajuan gugat cerai dari istri. Dengan syarat istri mengembalikan mahar yang telah dibayarkan oleh suaminya ketika menikah dahulu. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, tilka hududullahi fala ta'taduha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian lewati. Jadi di antara batasan-batasan Allah adalah aturan tentang talak. Talak itu ada batasan jumlahnya. Ya, ada maksimal 3 kali. Kemudian ada tata caranya. Harus dilakukan saat istri kita suci. Dan di masa suci itu kita belum menggaulinya, misalnya. Tidak boleh mentalaknya saat dia haid. Kemudian juga mentalaknya hendaknya 1 kali. Ini batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan dilanggar. Kemudian juga khulu ada aturannya. Ketika seorang wanita khawatir tidak bisa menegakkan batasan-batasan Allah dalam kehidupan rumah tangganya, maka dia boleh untuk mengajukan khulu, mengajukan gugat cerai. Maka kita harus taati aturan itu. Ada prosedurnya, ada batasan-batasan yang Allah telah buat. Hadis ini juga mirip dengan firman Allah Subhanahu wa taala, tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian dekati. Ini disebutkan di surat Al-Baqarah dalam ayat yang membahas tentang apa yang dibolehkan oleh orang yang berpuasa pada malam hari. Uhilla lakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Telah dihalalkan untuk kalian pada malam hari puasa bersenggama dengan istri-istri kalian. Hunna libasul lakum wa antum libasul lahun, dan seterusnya. Kemudian ada juga penyebutan tentang halalnya makan dan minum di malam hari. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman,
tilka hududullahi fala taqrabuha. Itu adalah batasan-batasan Allah, maka jangan kalian mendekatinya. Artinya, setelah terbit fajar, tidak boleh lagi untuk makan dan minum. Setelah terbit fajar, tidak boleh lagi untuk bersenggama. Maka itu batasan Allah, kita tidak boleh untuk mendekati, apalagi melewatinya. Jadi ini semuanya yang dimaksud dengan hududullah, dengan batasan-batasan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala juga menyebutkan tilka hududullah. Itu adalah batasan-batasan Allah. Di mana? Di surat Al-Mujadilah ketika Allah membahas tentang zihar. Zihar adalah kondisi di mana seorang pria mengatakan kepada istrinya, anti alayya ka dhuhri ummi. Engkau bagiku seperti punggung ibuku. Artinya dia mengharamkan istrinya untuk dia gauli sendiri. Ini adalah sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kemudian Allah menjelaskan kalau sampai ada seorang suami yang mengatakan seperti itu kepada istrinya, maka ada kafarahnya. Nah, di akhir ayat Allah menjelaskan tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan Allah. Jadi ini yang dimaksud dengan batasan-batasan Allah yang tidak boleh kita lewati, tidak boleh kita langgar. Dia adalah aturan-aturan yang telah Allah buat, baik itu yang berbicara tentang hukum-hukum puasa, apa yang dibolehkan pada malam-malam puasa, apa yang tidak boleh. Kemudian aturan-aturan tentang talak, aturan-aturan tentang khulu, aturan-aturan tentang zihar. Juga termasuk aturan-aturan tentang mawarith, tentang hukum warisan. Allah sudah jelaskan, maka hendaknya setiap umat Islam menjalankan apa yang sudah dibuat sebagai aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berbicara tentang syariat Allah, tentang hukum Allah itu tidak selalu identik dengan pembahasan pemerintah. Tapi banyak dari hukum-hukum Allah itu adalah hukum-hukum yang berlaku untuk kita sebagai pribadi-pribadi. Apa yang menjadi kewajiban para waliul amr umat Islam, mereka yang akan bertanggung jawab di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi kita memiliki banyak hal, banyak syariat yang berhubungan dengan kita sendiri, yang kita akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala tentang syariat-syariat itu. Kita akan ditanya apakah kita sudah menepatinya, apakah kita sudah menjalankannya, atau kita malah justru melanggar aturan-aturan itu. Itu semuanya ada hisabnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita harus bersiap untuk menghadapi pertanggungjawaban di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita ingin selamat, maka kuncinya adalah mengamalkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah membuat batasan-batasan. Jadi hudud di sini bisa diartikan sebagai aturan-aturan, yang tentunya ini mencakup hal-hal yang diwajibkan, hal-hal yang diharamkan, yang makruh, yang sunnah, yang mubah. Fala ta'taduha, maka jangan kalian melewati. Jangan lewati batasan-batasan dan aturan itu. Kita harus taat. Ini potongan hadis yang kedua. Wa harrama asya'a fala tantahikuha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan perkara-perkara. Dia telah mengharamkan beberapa hal, beberapa perkara. Maka bagaimana cara kita menyikapi hal-hal yang diharamkan ini? Caranya adalah dengan tidak melanggarnya. Saat tahu ada yang haram, kita berhenti, sudah. Tidak boleh. Karena perkara haram adalah perkara yang dilarang dengan tegas oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Yaitu perkara yang kalau kita jalankan, kita berdosa di sisi Allah, dan kalau kita tinggalkan, kita mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini seharusnya lebih ringan, karena saat kita menjalankan kewajiban-kewajiban, kita harus mengeluarkan tenaga. Kita bisa, kita tidak. Bisa jadi kita bisa jadi kita tidak mampu. Tapi untuk
sekedar berhenti di batas haram, itu kan tidak perlu mengerjakan apa-apa, cukup kita menahan diri kita. Tahu syirik itu haram, bid'ah itu haram, maksiat-maksiat seperti khamar, ya minum khamar, berzina, berjudi itu haram, maka kita berhenti sudah. Berdiam diri di rumah, tidak melakukan semua itu. Dengan begitu kita bisa mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini lebih mudah. Seharusnya lebih mudah, meskipun kadang-kadang lebih sulit. Karenanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh." Maka apa-apa yang aku larang hendaklah kalian jauhi. Hendaklah kalian tinggalkan semuanya. Tanpa boleh mengatakan mastata'tum, semampu kalian, tidak. Semampu kalian itu untuk perintah-perintah. Adapun larangan-larangan, hal-hal yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka beliau melarang kita untuk melakukannya dan mendekatinya secara mutlak. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibuh, dan apa-apa yang aku larang maka hendaklah kalian tinggalkan. Ini adalah potongan hadis yang ketiga. Jadi yang pertama adalah kewajiban-kewajiban. Sikap kita adalah menjaganya dan tidak menyia-nyiakan atau menghilangkannya. Yang kedua adalah batasan-batasan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh untuk melewatinya. Yang ketiga adalah perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh untuk melanggarnya. Yang keempat, wasakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyan fala tabhathu anha. Yang keempat adalah Allah Subhanahu wa taala diam dari beberapa hal, mendiamkan beberapa hal dengan tidak menjelaskannya. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah dengan tidak membahas itu. Kalau Allah tidak bahas, maka kita juga tidak perlu untuk membahasnya. Ya, jadi dalam agama kita ada hal-hal yang memang sengaja Allah tidak jelaskan. Allah sengaja untuk diam, tidak membahasnya. Dan itu bukan karena Allah lupa. Karena tidak mungkin Allah lupa. Tapi itu adalah sebagai bentuk rahmat Allah untuk kita semuanya. Sebagai bentuk rahmat. Jadi Allah tidak ingin membebani kita dengan hal yang lebih berat. Allah ingin kita ringan tugas-tugas kita. Maka dalam hadis riwayat Al-Bazzar disebutkan itu adalah afun, itu adalah permaafan, atau itu adalah keselamatan. Disebut juga afiyah, faqbalu minallahi afiyatah. Maka terimalah dari Allah Subhanahu wa taala permaafan ini, pendiaman ini, keselamatan dari tanggung jawab ini kita harus syukuri dan kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan justru malah kita menyibukkan diri dengan membahasnya. Karenanya Rasulullah SAW mengatakan, "Fala tabhathu anha," maka jangan kalian bahas itu. Allah diamkan, maka kita diamkan. Faqbalu minallahi afiyatah, maka terimalah dari Allah keselamatan dari tanggung jawab ini. Nah, ini cara kita menyikapi bagian agama yang nomor 4, yaitu perkara-perkara yang Allah diamkan dan sengaja tidak Allah jelaskan. Misalnya apa? Misalnya kaifiyatu sifatillah, yaitu kaifiyah atau bentuk persis dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui Allah itu memiliki sifat melihat. Tapi seperti apa persisnya Allah melihat, tidak dia jelaskan. Kita mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat istiwa, berada di atas. Tapi seperti apa istiwanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak Allah jelaskan. Jadi kita mengimani bahwasanya Allah melihat, Allah mendengar, Allah berada di atas.
Tapi bentuk persis atau kaifiyah dari sifat-sifat ini tidak Allah jelaskan. Karenanya Imam Malik bin Anas rahimahullahu taala saat berbicara tentang sifat istiwa, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah yang Maha Pengasih berada di atas arsy. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa, sifat istiwa itu adalah sesuatu yang jelas diketahui. Orang-orang Arab ketika mendengar firman Allah Subhanahu wa taala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, mereka langsung paham. Itu berarti Allah berada di atas. Wal kaifu majhul, tapi kaifiyah, bentuk persis istiwa Allah itu seperti apa kita tidak mengetahui karena memang Allah Subhanahu wa taala tidak menjelaskannya. Jadi Allah menjelaskan dia istiwa. Dia berada di atas. Tapi bentuknya seperti apa tidak Allah jelaskan dengan detail. Maka kita mengimani apa yang Allah jelaskan. Kita mengimani Allah istiwa di atas arsy, Allah berada di atas. Kita imani itu. Tapi kita mengimani sifat istiwa tanpa kaifiyah, tanpa kaif, tanpa bertanya seperti apa persisnya. Allah mendiamkannya, maka kita diam. Tidak perlu kita membahasnya, oh istiwa Allah itu adalah seperti ini. Karenanya Ahlus Sunnah wal Jamaah mengimani sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mereka mengimani maknanya sebagaimana yang dipahami oleh orang-orang Arab yang dengan bahasa mereka Al-Qur'an turun. Tapi mereka tidak menetapkan kaif, mereka tidak membahas tentang seperti apa bentuk persis dari sifat-sifat itu. Bahkan beliau mengatakan was-su'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan kaifiyah atau sifat bentuk persis dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala adalah bid'ah. Kenapa? Karena Allah tidak menjelaskannya, maka kita tidak membahasnya. Allah mendiamkan penjelasan hal itu, membiarkan hal itu tidak dijelaskan. Fala tabhathu anha, maka jangan kalian membahasnya. Subhanallah. Jadi apa yang disampaikan oleh Imam Malik bin Anas adalah contoh praktek seperti apa seharusnya kita. Ketika kita tahu bahwasanya Allah tidak menjelaskan kaifiyatu as-sifat, Allah tidak menjelaskan sifat-sifat, bentuk persis dari sifat-sifatnya, maka kita diam, kita tidak usah bahas. Kita imani sebagaimana sampai kepada kita. Kita mengimani Allah Maha melihat, Allah berada di atas, Allah punya sifat mendengar, dan sifat-sifat Allah yang lain. Kita semuanya tetapkan itu. Kita tetapkan semua sifat itu sebagaimana Allah tetapkan dan sebagaimana Rasulullah SAW sebutkan. Tapi bentuk persisnya atau kaifiyahnya kita tidak bahas. Enak. Jadi itulah jalan keselamatan yang telah dicontohkan oleh generasi salaful ummah. Dan ini adalah perkara yang jelas, perkara yang dahulu para ulama salaf, bahkan umat Islam semuanya sepakat. Mereka enggak berselisih dalam masalah-masalah seperti ini. Jadi contoh perkara yang Allah diamkan dan tidak Allah jelaskan adalah kaifiyatu sifatillahi azza wa jalla. Dalam sebuah hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La yazalu an-nasu yas'alun hatta yuqal hadha Allahu khalaqal khalq faman khalaqallah." Orang-orang masih bertanya-tanya sehingga ada yang mengatakan ini Allah telah menciptakan makhluknya. Lantas siapa yang menciptakan Allah? Faman wajada min dzalika syai'an falyaqul amantu billah. Maka barang siapa yang menemui pertanyaan-pertanyaan seperti itu, hendaklah dia mengatakan amantu billah, aku beriman kepada Allah. Jadi orang kadang-kadang membahas pembahasan-pembahasan yang tidak penting, tidak perlu. Ya bahkan tidak boleh dibahas karena memang tidak ada pembahasannya dalam agama kita. Sehingga sampai ke pertanyaan-pertanyaan yang membingungkan seperti ini. Ini Allah telah menciptakan makhluk-makhluknya, maka siapa yang menciptakan Allah?
Ini kalau terus diikuti sampai ujung, bikin bingung. Akhirnya apa? Akhirnya malah membuat orang jauh dari iman kepada Allah Subhanahu wa taala, ragu-ragu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti ini dicela oleh Rasulullah SAW. Orang-orang masih terus bertanya. Sampai ada yang mengatakan, ini Allah telah menciptakan makhluknya, lantas siapa yang menciptakan Allah? Dengan nada celaan. Kemudian beliau memberikan resep atau obatnya. Dan barang siapa yang menemui perkataan-perkataan seperti ini, hendaklah dia mengatakan, amantu billah, aku beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakan segala sesuatu. Tidak ada yang menciptakan Allah karena dialah sang pencipta. Kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian contoh yang kedua dari hal-hal yang tidak dibahas oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah diamkan, Allah tidak jelaskan, maka kita juga tidak perlu untuk membahasnya. Di antaranya adalah bagaimana caranya para jamadat, ya, benda-benda mati bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengetahui manusia bertasbih. Kita mengucapkan subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim dalam keseharian kita. Dalam rukuk sujud kita mengatakan subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli. Kita juga bisa menerka burung-burung yang sedang bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikan-ikan di lautan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala karena mereka makhluk hidup. Meskipun kita juga tidak tahu persisnya seperti apa kalau ikan-ikan, burung-burung, yang mana yang tasbih, yang mana yang obrolan biasa di antara mereka misalnya. Kita nggak tahu itu. Allah tidak menjelaskannya kepada kita juga. Kita tidak bisa memahami bahasa binatang. Apalagi makhluk-makhluk yang mati, yang tidak punya mulut, tidak punya suara, tidak punya telinga. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdih." Dan tidak ada sesuatu kecuali dia bertasbih dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menetapkan bahwasanya seluruh makhluk termasuk benda-benda mati itu bertasbih dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah juga tidak menjelaskan seperti apa caranya. Maka seorang muslim yang baik mengimani kabar ini karena ayat ini ada dalam Al-Qur'an. Ini adalah khabar yang mutawatir dari Allah Subhanahu wa taala karena semua ayat Al-Qur'an mutawatir. Maka kita mengimani bahwasanya mikrofon ini, kitab ini, bunga ini, ya, tisu ini, gelas ini semuanya bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita beriman. Kita percaya itu karena kabar ini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Allah tidak menjelaskan kepada kita bagaimana cara tasbih mereka. Maka kita tidak usah membahas bagaimana sih caranya mikrofon bertasbih, jam dinding bertasbih, kitab-kitab bertasbih, gelas-gelas dan air bertasbih. Tidak perlu membahas itu karena Allah tidak membahasnya. Jadi ingat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa sakata an asya'a rahmatan lakum atau rahmatan bikum ghairu nisyan." Rahmatan lakum ghairu nisyan fala tabhathu anha. Dan dia mendiamkan beberapa perkara sebagai bentuk rahmat untuk kalian bukan karena dia lupa. Fala tabhathu anha, maka sikap kita adalah jangan membahas perkara itu. Sibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibukkan diri dengan kewajiban-kewajiban, meninggalkan yang haram-haram, menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Mengimani kabar-kabar yang sampai kepada kita. Itulah seorang muslim. Bukan malah membahas perkara-perkara yang memang Allah sengaja untuk tidak bahas. Allah sengaja meninggalkan pembahasannya.
Maka lebih jelas di antara contohnya juga adalah membahas sesuatu yang didiamkan oleh Rasulullah SAW. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW bersabda di hadapan para sahabat beliau, Inna Allah faradhu alaikumul hajja fahujju. Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan atas kalian ibadah haji, maka hajilah kalian. Maka seorang sahabat bertanya, Afi kulli amin ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, apakah setiap tahun? Maka lihat bagaimana jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Lau qultu na'am la wajabat wa la mastata'tum." Kalau seandainya karena pertanyaan kamu tadi, saya menjawab iya, maka niscaya haji akan menjadi kewajiban umat Islam setiap tahun. Dan kalian tidak akan mampu. Kemudian beliau mengatakan, "Dharuni ma taraktukum." Biarkan saya. Selagi saya meninggalkan kalian. Maksudnya, jangan membahas perkara-perkara seperti dengan saya, selagi saya tidak membahasnya. Kalau seandainya itu menjadi kewajiban setiap tahun, niscaya Rasulullah akan jelaskan setiap tahun. Tapi karena tidak diwajibkan setiap tahun dan hanya wajib sekali seumur hidup, boleh cukup menjelaskan, sungguh Allah telah mewajibkan haji atas kalian, maka hendaklah kalian haji. Dharuni ma taraktukum. Diamkan saya, biarkan saya, selagi saya meninggalkan kalian. Maksudnya, tidak usah membahas hal ini, apakah setiap tahun, atau setiap 2 tahun sekali, setiap 5 tahun sekali, selagi saya tidak membahas hal itu, selagi saya membiarkan atau meninggalkan penjelasannya. فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. Karena sesungguhnya di antara yang membinasakan umat-umat sebelum kalian adalah banyaknya pertanyaan mereka kepada para nabi mereka dan banyaknya perselisihan mereka kepada para nabi mereka. Yang ini juga adalah contoh praktek. Seperti apa sih hal-hal yang didiamkan oleh Allah atau oleh Rasulullah SAW? Ini contohnya. Beliau hanya menjelaskan kewajiban untuk berhaji, berarti untuk yang mampu dan hanya sekali seumur hidup. Maka kita nggak usah membahasnya. Jangan kemudian bertanya apakah itu setiap tahun wahai Rasulullah, atau setiap 2 tahun sekali, setiap 5 tahun sekali, setiap 10 tahun sekali. Karena Rasulullah SAW tidaklah meninggalkan pembahasan berapa kali seumur hidup, atau berapa kali setiap 5 tahun, berapa kali setiap 10 tahun. Bukan karena beliau lupa, tapi ini karena rahmatan lakum, sebagai rahmat Allah untuk kita. Cukup 1 kali saja bagi yang mampu. Bukan karena Allah atau Rasulullah SAW lupa. Fala tabhathu anha, maka cukup diam. Oh, berarti wajib 1 kali. Alhamdulillah. Dan pertanyaan seperti ini dikhawatirkan membuat apa yang tidak wajib menjadi wajib, atau apa yang tidak haram menjadi haram, sehingga beban kita semakin banyak, kewajiban-kewajiban agama kita semakin banyak, hal-hal yang diharamkan semakin banyak. Dan itu telah terjadi pada umat-umat sebelum kita. Dalam hadis tadi beliau menyebutkan bahwasanya penyebab kebinasaan orang-orang sebelum kita adalah karena banyaknya pertanyaan kepada mereka dan juga banyaknya penyelisihan mereka kepada nabi-nabi mereka. Jadi banyak nanya hal yang tidak penting, kemudian setelah tahu tidak dijalankan. Ini lebih parah lagi. Dan ini mengingatkan kita kepada contoh yang lain yang bisa kita jadikan contoh untuk perkara-perkara yang Allah diamkan penjelasannya. Allah sengaja tidak jelaskan secara detail, kemudian ternyata
ada di antara umat manusia yang membahasnya. Ketika Nabi Musa berkata kepada umat beliau, kepada Bani Israel, wa idh qala Musa liqaumihi inna Allaha ya'murukum an tadhbahu baqarah. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kalian untuk menyembelih seekor sapi. Simple kan? Simple sekali. Nah, seharusnya sikap kita kalau seandainya kita adalah umatnya Nabi Musa, ya sudah kita menyembelih seekor sapi. Beres, karena beliau memerintahkan kita menyembelih seekor sapi. Jadi mutlak sapi apa saja, tidak dijelaskan warnanya apa, umurnya berapa, sifatnya seperti apa. Cukup satu sapi global. Kalau kita menyembelih sapi apa saja, beres. Tugas sudah diselesaikan. Tapi sebagian Bani Israel tidak seperti itu. Mereka mengatakan, qalu atattakhiduna huzwa. Wahai Musa, apakah engkau menjadikan kami sebagai olok-olok? Kemudian mereka bertanya kepada Nabi Musa, qalu du'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Mereka berkata kepada Nabi Musa, panggillah Tuhanmu untuk menjelaskan kepada kami seperti apa sapi ini. Sifatnya seperti apa, warnanya seperti apa. Akhirnya kemudian karena pertanyaan mereka yang tidak penting, yang tidak seharusnya, akhirnya urusan mereka menjadi ribet. Muncul perintah untuk menyembelih sapi dengan warna tertentu, dengan sifat-sifat tertentu yang sulit. Dan nyaris mereka tidak bisa menemukan sapi yang sesuai dengan permintaan dari Nabi Musa berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang kemudian dikenal sebagai pertanyaan Bani Israel. Ya, pertanyaan yang tidak perlu, pembahasan yang tidak boleh dilakukan. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga para nabinya ketika menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka itu sudah dengan redaksi yang dipilih. Redaksi yang tidak sembarangan. Dan ketika Allah Subhanahu wa ta'ala meninggalkan pembahasan sesuatu, maka itu bukan karena dia lupa, tapi memang disengaja. Hanya dijelaskan sebatas itu saja. Sebagai bentuk rahmat Allah kepada kita semua. Ingat, bahwasanya ketika Allah tidak membahas beberapa hal, itu bukan karena dia lupa, tapi itu adalah bentuk rahmat Allah untuk kita. Rahmatan lakum ghairu nisyan. Ingat hikmahnya, kemudian ingat sikap apa yang harus kita lakukan. Fala tabhathu anha, maka jangan membahas perkara-perkara itu. Jadi jangan kita membahas tentang kaifiyatus sifat, detail dan bentuk persis dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena memang Allah tidak membahasnya. Tidak perlu kita membuat kajian atau pembahasan tentang bagaimana mikrofon atau pulpen atau pena bertasbih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak perlu kita membahas itu. Tidak perlu kita membahas kewajiban haji itu apakah sekali seumur hidup atau setiap tahun. Karena Rasulullah SAW sengaja tidak menjelaskan. Berarti kewajiban haji ini sudah cukup dan gugur kalau kita melaksanakan ibadah haji itu satu kali. Ya, tidak perlu kita mencontoh orang-orang Bani Israel yang diberikan kemudahan tapi mereka justru malah menyulitkan diri mereka sendiri. Ya, jadi dalam hadis ini Rasulullah SAW membagi agama kepada 3 perkara ini. Kalau kita mengetahui sikap yang benar untuk masing-masing bagian agama ini, maka insya Allah kita akan bahagia, kita akan paham
Islam itu simpel dan mudah. Yang pertama adalah kewajiban-kewajiban, maka sikap kita adalah menjaga dan tidak menyia-nyiakannya, menjalankannya dan tidak menghilangkannya. Yang kedua adalah batasan-batasan dan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, maka sikap kita terhadapnya adalah dengan tidak melewatinya. Yang ketiga, perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sikap kita adalah dengan tidak melanggarnya. Yang keempat, perkara-perkara yang Allah diamkan, sengaja tidak Allah jelaskan, maka sikap kita adalah tidak membahasnya. Ya, jika kita bisa mewujudkan sikap ini, maka insya Allah kita bisa menjadi orang-orang yang soleh, bertakwa, dan memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, dari hadis yang agung ini kita bisa simpulkan beberapa hal. Yang pertama, hadis ini adalah salah satu jawami'ul kalim, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang pendek kata syarat makna, pendek kata dalam makna. Ini adalah salah satu hadis yang mencakup dan menghimpun unsur-unsur dan bagian-bagian Islam dengan sangat lengkap. Maka penting bagi kita untuk mempelajari hadis ini. Yang kedua, dalam hadis ini Rasulullah SAW membagi agama Islam kepada 4 bagian. Kalau kita mengetahui sikap yang tepat untuk menghadapi dan menyikapi masing-masing dari 4 bagian ini, maka kita sukses dunia dan akhirat insyaallah. Kesimpulan yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan beberapa kewajiban dalam agama kita, yaitu perkara-perkara yang diperintahkan dengan tegas, yang kalau kita jalankan kita mendapatkan pahala, dan kalau kita tinggalkan kita berdosa. Sikap yang benar untuk kewajiban-kewajiban ini adalah dengan menjalankannya, menjaganya, dan tidak menyia-nyiakannya. Pelajaran yang keempat, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membuat batasan-batasan dan aturan-aturan tentang puasa, tentang zakat, tentang mawarith, ya, harta warisan, pembagian harta warisan, perwalian dalam Islam, nikah, talak, khulu', zihar. Maka jangan kita lewati batasan-batasan, jangan dilanggar. Taati aturan-aturan itu dan jangan dilanggar. Kemudian yang kelima, ya, pelajaran yang kelima, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan beberapa hal. Maka sikap yang benar untuk hal-hal yang diharamkan ini adalah dengan tidak melanggarnya. Dan perkara haram adalah perkara yang dilarang secara tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, di mana kalau kita menjalankannya kita berdosa, dan kalau kita meninggalkannya kita mendapatkan pahala besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi saat kita diuji dengan sesuatu yang haram di hadapan kita, kemudian kita memilih untuk diam berdiri di rumah saja, enggak ngapa-ngapain. Oh, itu haram, saya enggak lakukan. Itu enggak boleh, saya tidak akan pergi ke sana. Maka kita sudah menumpuk pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, pelajaran yang keenam, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mendiamkan beberapa hal, membiarkan untuk tidak menjelaskan perkara-perkara ini sebagai bentuk rahmatnya kepada kita, bukan karena dia lupa. Dan sikap yang tepat untuk unsur yang keempat ini adalah dengan tidak membahasnya. Maka kita tidak perlu membahas tentang kaifiyatus sifat, ya, detail dan bentuk persis dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau bagaimana para makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berapa kali kita wajib berhaji seumur hidup kita. Ini semuanya adalah perkara-perkara yang sengaja tidak dibahas oleh Allah maupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kita tidak perlu untuk membahasnya. Ya, barangkali ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan sore hari ini. Sebuah hadis yang agung yang mengajari kita banyak hal, dan tidak heran kalau
Kalau Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala memasukkan hadis ini dalam rangkaian Arba'in Nawawiyah, yaitu menjadi hadis nomor 30. Semoga bermanfaat dan mencerahkan, dan semoga kita bisa memahami kandungan hadis ini dengan baik untuk kemudian mengamalkannya. Demikian Allah Ta'ala a'lam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat sekali di kesempatan ini berkaitan dengan hadis Arba'in Nawawi yang ke-30. Allah menetapkan kewajiban-kewajiban. Nah, ikhwata selama jazakumullah, saatnya kami membuka sesi tanya jawab. Silakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung. Untuk pertanyaan pertama kami coba angkat dari pesan singkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Dari hamba Allah, Ustadz, bagaimana cara mengetahui bahwasannya ada perkara syubhat, dan apakah setiap sesuatu yang ragu dilakukan bisa dikatakan syubhat? Mohon nasihat dari Ustadz, syukran. Ya, perkara yang syubhat adalah perkara yang tidak jelas halal haramnya. Yakni memang barangkali karena hukumnya masih diperselisihkan, atau karena kita sebagai seorang mukallaf, sebagai orang yang sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mengetahui hakikat perkara itu. Misalnya sekarang ketika sedang ramai pembahasan tentang hukum memakai vaksin yang mengandung unsur tripsin, misalnya sedang ramai dibahas sekarang. Nah, di sini ini bisa menjadi contoh dari syubhat itu. Jadi tidak jelas. Kenapa? Karena barangkali para ulama masih berselisih pendapat, masih simpang siur, atau juga karena fakta tentang sebagian vaksin ini juga masih simpang siur. Ada yang mengatakan itu mengandung tripsin, yang mengandung unsur babi. Kemudian ada pihak pabrikan yang mengatakan, oh, vaksin kami tidak mengandung tripsin atau unsur babi. Jadi ini menimbulkan keraguan pada diri kita. Tapi keraguan seperti ini tidak terjadi pada setiap orang. Karena dalam hadis tentang perkara-perkara yang jelas haram, perkara-perkara yang jelas halal, kemudian Rasulullah SAW mengatakan, wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Dan di antara keduanya ada perkara-perkara yang syubhat yang banyak orang tidak mengetahuinya. Jadi syubhat itu bukan berarti tidak semua orang tahu. Jadi ada banyak orang yang tidak paham, ada banyak orang yang tahu, tapi ada juga di antara umat Islam, jumlah mereka lebih sedikit, mereka paham. Ya tentunya para ilmuwan kita tahu, para peneliti kita, ya orang-orang yang ahli kesehatan, mereka tahu bahwasanya oh ini ada vaksin yang memang mengandung unsur babi atau tripsin, ada yang tidak mengandung unsur babi. Mereka tahu, jelas, gamblang. Para fuqaha, para ulama kita juga tahu perbedaan pendapat para ulama dalam masalah itu. Dan sebagian tahu persis bahwasanya karena vaksin itu, ya, misalnya unsur babinya hanya dipakai sebagai media. Dia bukan sebagai campuran, tapi hanya sebagai media untuk tumbuhnya virus yang dipakai untuk vaksin ini. Ya, untuk kemudian setelah itu bisa dicuci bersih, maka akhirnya suci dan terlepas dari unsur najis semuanya. Maka para ulama itu bisa sampai pada tingkat yakin bahwasanya vaksin tersebut halal dan bisa dipakai. Jadi bagaimana muncul syubhat? Bisa karena unsur hukumnya di mana para ulama masih berselisih pendapat, ya, atau tidak ada dalil yang tegas mengatakan oh
ini halal atau ini haram. Jadi kemudian itu adalah sebab yang pertama, dan sebab yang kedua adalah fakta di lapangan yang masih simpang siur. Ini mengatakan ada unsur babinya, ini mengatakan tidak ada unsur babinya. Nah, jadi dua kondisi ini bisa membuat suatu permasalahan menjadi syubhat. Dan apapun sebabnya, maka kewajiban kita adalah bertanya kepada orang yang lebih paham, kalau kita termasuk orang yang tidak bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah dalam hal itu. Di sini kita menjadi orang yang awam. Kadang kita awam dari sisi hukum Islam, kadang-kadang kita juga awam dari sisi praktek di lapangan seperti apa, atau awam dari sisi dua-duanya, tentang praktek di lapangannya, hakikat di lapangannya seperti apa kita nggak begitu paham, hukum agamanya juga kita awam misalnya. Nah, apapun kita, apakah kita awam dari satu sisi saja atau dari dua sisi, kalau kita ingin mengetahui hukum Allah dalam permasalahan itu, maka kita amalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Maka bertanyalah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Nah, kita bisa bertanya. Dan sebelum kita mendapatkan jawaban dari ulama yang kita percaya, ustadz yang mumpuni ilmunya, maka kita harus mengambil sikap hati-hati dahulu. Kita mengamalkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Faman ittaqash syubuhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi." Maka barang siapa yang meninggalkan syubhat, berarti dia telah membebaskan agama dan kehormatannya. Itu sikapnya. Adapun kalau nanti akhirnya sudah mendapatkan jawaban dari fatwa sebuah lembaga tertentu atau dari ustadz yang kita percaya, maka berarti hal itu sudah tidak syubhat lagi. Dia sudah menjadi jelas untuk kita. Jelas halalnya atau jelas haramnya. Ya demikian, semoga bisa membantu dan mencerahkan. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dan kita semua yang menyimak. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari Pak Ian di Jawa Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ketika dalam sholat, saya mencoba konsentrasi terhadap arti bacaan dalam sholat atau ada niatan untuk melakukan suatu kebaikan. Tiba-tiba datang pemikiran buruk dari setan sampai masuk ke dalam akal pikiran saya Ustaz. Bagaimana cara menghilangkan was-was ini? Mohon nasihat dari Ustaz. Syukran. Ya, kita perlu sadari bahwasanya setan sangat bersemangat untuk mengganggu dan menyesatkan kita. Karena memang itu pekerjaan dia, itu profesi dia. Bahkan dia mengetahui titik-titik lemah kita, karena dia tahu seperti apa keseharian kita untuk bertahun-tahun, maka dia memiliki pintu-pintu masuk yang sudah dia hafal untuk menggoda kita. Orang yang tenggelam dalam syahwat, maka dia akan digoda dari pintu syahwat. Orang-orang yang rajin agama, orang-orang yang rajin ibadah, yang perhatian dengan agama, akan digoda dari pintu syubhat. Atau digoda saat dia sedang beribadah. Ada orang yang berhasil mereka belokkan untuk tidak jadi ke masjid. Tapi yang sudah datang ke masjid juga tidak lepas dari godaan mereka. Maka mereka terus membisik-bisikkan, membuat kita tidak khusyuk. Jadi itu memang pekerjaannya setan. Nah, makanya kita disunnahkan ya sebelum membaca surat dalam sholat kita untuk ta'awudz dahulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baru kemudian kita membaca surat Al-Fatihah. Ya. Dan setan akan terus menggoda kita. Bahkan godaan itu bisa jadi berupa godaan keikhlasan dalam sholat kita. Di awal sholat kita ikhlas, kemudian di tengah-tengah sholat kita sudah tidak ikhlas lagi. Rakaat pertama, kedua ikhlas, godaan muncul di rakaat yang ketiga. Yang kata para ulama, kalau seandainya saat godaan muncul, kita segera menolak godaan itu. Kita mengatakan, oh tidak, saya akan tetap ikhlas. Saya akan tolak godaan riya ini. Maka para ulama mengatakan itu tidak berpengaruh sama sekali dalam sholat kita.
Maka itu yang harus kita lakukan. Kalau ada godaan setan dalam sholat, kita tolak. Segera ingat lagi. Ketika kita ingat Allahu Akbar, itu jadikan momentum untuk mengingat bahwasanya kita sedang sholat. Oh, tadi di ruku saya tenggelam dalam pemikiran. Mungkin merancang-rancang, ya, memikirkan urusan pekerjaan kita. Ketika Allahu Akbar, usahakan ingat lagi. Jadi ada momentum-momentum di mana kita mengingatkan diri kita bahwa kita sedang sholat, kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kita harus khusyuk. Jadi caranya saat kita digoda setan adalah kita segera menyadari. Jadi setan itu mendekat ke kita, menggoda kita kalau kita sedang dalam kondisi lalai. Karenanya Allah Subhanahu wa taala mensifati setan sebagai khannas. Min syarril waswasil khannas, dari godaan setan yang banyak mengganggu, membisik-bisikkan, dan dia memiliki sifat khannas. Khannas itu artinya adalah mendekat ke kita saat kita lalai dan lari dari kita saat kita ingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sifat setan seperti itu. Kalau kita sedang lalai, kita mungkin membaca tapi kita nggak khusyuk. Di situ setan mendekat. Nah, kalau kita khusyuk, kita on, ya, kita resapi bacaan zikir kita, maka setan tidak akan mampu menembus. Jadi sebagai langkah preventif, kita berusaha untuk khusyuk. Karena dengan khusyuk, setan tidak akan bisa menembus. Kalau kita lalai, mungkin kita sujud, ruku, mulut kita berzikir, tapi hati kita tidak hadir. Maka di situ setan bisa masuk. Nah, itu sebagai preventif kita berusaha untuk khusyuk dan tetap ingat, ya, dzakir, jangan sampai lalai. Kemudian kalau seandainya setan sudah masuk dalam godaan, dia sudah menggoda kita, maka tugas kita adalah segera menepisnya. Segera tolak gangguannya. Ingat kembali, kita harus segera khusyuk, kita harus segera ingat, karena itulah yang bisa melindungi kita dari godaan setan. Ya, kemudian di antara langkah preventif juga langkah untuk antisipasi agar tidak tergoda adalah tadi membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim di awal salat, kemudian juga di akhir salat kita mencontoh apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa doa sebelum salam. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk bisa berzikir, memujimu, bersyukur kepadamu, dan beribadah dengan baik kepadamu. Insya Allah dengan doa itu kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa beribadah dengan baik dan khusyuk. Itu langkah preventif atau antisipasinya. Adapun langkah saat kita sedang digoda adalah segera ingat, segera sadar, sehingga pertahanan kita menjadi kuat lagi dan setan tidak bisa menembus kita. Jadi itu beberapa kiat yang bisa dipraktekkan oleh saudara penanya. Wallahul muwaffiq. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Masih pertanyaan melalui pesan singkat kembali dari hamba Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ada seorang yang mengatakan bahwa semakin banyak kita mempelajari ilmu syar'i, maka semakin berat untuk mengamalkannya. Maka dalam hal ibadah sewajarnya saja. Bagaimana menanggapi pernyataan ini Ustadz? Dan yang saya rasakan pun semakin dekat kepada Allah, ujian dan musibah selalu menyertai hidup saya. Mohon nasihat dari Ustadz, syukran. Adanya ujian dari kita, adanya ujian untuk kita dari Allah Subhanahu wa taala adalah sesuatu yang kita harus maklumi. Kenapa kita terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena memang dunia adalah waktunya untuk ujian. Dunia ini adalah alam ujian. Kita akan terus diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sampai kita menginjak alam akhirat. Kalau kita sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, ruh kita sudah dipisahkan dari jasadnya, maka saat itulah ujian berakhir. Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala
di akhir hayat beliau mengatakan, la ba'd, belum kata beliau. Kemudian beliau ditanya oleh orang-orang yang menemani beliau saat sakit itu, apa yang engkau katakan? Kenapa engkau mengatakan belum? Karena saat itu setan ada yang mengatakan kepada beliau, membisikkan kepada beliau, futtani, engkau telah selamat dari godaanku, wahai Ahmad. Maka beliau spontan menjawab, belum. Sampai beliau dipisahkan ruh beliau dari jasad beliau. Jadi memang dunia ini adalah tempatnya ujian, maka kita harus siap untuk menghadapi ujian. Dan kalau Anda merasa ujian Anda begitu berat, maka ucapkanlah alhamdulillah. Karena Anda mendekati maqam nubuwah, mendekati posisi kenabian. Karena Rasulullah SAW bersabda, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, thumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak dan paling kuat ujiannya adalah para nabi. Kemudian yang terbaik, terus seperti itu. Yang ujiannya paling sedikit adalah mereka yang paling rendah imannya. Itu yang paling sedikit ujiannya. Jadi kita tidak akan lepas dari ujian selagi kita masih berada di atas muka bumi. Dan saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesulitan-kesulitan, dengan musibah-musibah, maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah. Allah ingin mengangkat derajat kita, Allah ingin mengampuni dosa-dosa kita, dan juga di saat yang sama suudzon pada diri kita sendiri. Barangkali karena dosa-dosa yang kemarin, dosa-dosa yang 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, dosa yang itu, dosa yang ini. Kita introspeksi mawas diri, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar dosa-dosa tersebut diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentang pernyataan tadi bahwasanya semakin banyak kita belajar, maka akan semakin banyak beban kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Iya, betul. Karena saat kita belajar semakin banyak, maka kita akan semakin banyak memiliki hujah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya, hujah Allah akan semakin banyak untuk kita. Kita akan ditanya tentang ilmu A, B, C, D sampai Z. Itu dari satu sisi. Tapi di sisi yang lain, kita harus sadari bahwasanya menuntut ilmu itu adalah pintu pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Saat kita belajar ilmu A, B, C, D sampai Z, itu semuanya bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah ibadah. Ingat juga bahwasanya sebagian ilmu itu wajib. Yang kalau kita tidak belajar, kita harus bertanggung jawab. Kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena ada ilmu yang wajib. Jadi jangan terpedaya oleh perkataan sebagian orang, ya, kalau saya tidak tahu suatu hukum, maka saya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika saya bermaksiat, saya akan dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Betul, kalau seandainya benar-benar ketika menjalankan suatu maksiat Anda tidak tahu, maka Allah akan maafkan itu. Karena Anda tidak tahu. Tapi bukan berarti Anda selamat sama sekali. Karena di sisi lain Allah akan bertanya kepada Anda, kenapa kamu tidak belajar hal ini? Dan kalau kita tidak bisa memberikan jawaban yang benar, maka kita terancam dengan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi betul di satu sisi ketika kita bermaksiat tanpa kita tahu, Allah maafkan. Ya. Tapi kalau itu adalah sesuatu yang seharusnya kita tahu kemudian kita tidak pelajari, maka itu adalah dosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni kita karena kita nggak paham, tapi di sisi lain Allah akan bertanya, kenapa kamu tidak belajar hal itu, padahal itu wajib. Dan ada ilmu-ilmu yang wajib yang harus kita pelajari. Jadi salah kalau kita mengatakan nggak usah belajar agama banyak-banyak. Itu salah. Betul bahwasanya Anda cukup mempelajari yang wajib. Memang yang wajib untuk dipelajari hanyalah ilmu-ilmu yang wajib saja. Yang sunnah hukumnya sunnah. Tapi salah kalau kita mengatakan semakin banyak ilmu kita, maka semakin berat bertanggung jawabannya di hadapan, maksudnya semakin menyusahkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti itu, karena belajar agama adalah
pahala. Ya, kalau kita melihat tolabul ilmi sebagai sesuatu yang hanya akan menyulitkan hisab kita dan beban kita, maka kita akan terus berpikir seperti itu. Tapi lihat dengan sudut pandang yang lain. Belajar agama itu berpahala di sisi Allah, dan sebagian ilmu agama itu wajib yang kalau kita tidak lakukan maka kita akan ditanya oleh Allah. Kita harus pertanggungjawabkan itu dan kita berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah kenapa Rasulullah SAW mendorong umat Islam untuk belajar menuntut ilmu, baca. Allah akan angkat derajat mereka. Beliau dorong kita untuk terus belajar. Maka seharusnya kita semakin bersemangat untuk belajar, semakin banyak belajar, terutama ilmu agama. Bukan justru malah berpikir semakin banyak kita belajar agama, itu malah semakin menyusahkan kita. Ini adalah sesuatu yang salah dan harus diperbaiki. Jadi demikian, Allah Ta'ala alam. Nah, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan, dan itu merupakan pertanyaan terakhir kita di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai iktitam atau penutup. Tafadhol Ustaz. Ya, alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari hadis Abu Tha'labah Al-Khushani rahimahullahu taala yang oleh para ulama disebut sebagai salah satu hadis yang paling jami', yang paling mencakup unsur-unsur Islam dan bagian-bagian pentingnya. Alhamdulillah kita sudah mempelajarinya. Sekarang tinggal bagaimana kita mengamalkan ilmu ini. Setelah kita mempelajarinya, kita harus berusaha untuk mengamalkannya. Jaga kewajiban-kewajiban, tunaikan kewajiban-kewajiban, jaga batasan dan aturan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan yang haram, dan apa yang tidak Allah bahas tidak perlu kita bahas. Demikian, semoga bermanfaat dan mencerahkan.